Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika. Logika digunakan untuk menguji kebenaran logika dari satu atau lebih keadaan atau kondisi. Jika benar, diberi nilai true atau 1. Jika salah, diberi nilai false atau 0. Fungsi logika sebenarnya ada 5, yaitu not, or, and, XOR, dan if. Saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu and, or, dan not. And akan menghasilkan nilai benar hanya jika semua datanya benar. Dan ini saya akan mempraktekkan caranya menggunakan fungsi n. Yang pertama yaitu n kurung, ambil data dari sini, koma, lalu enter. Kenapa dia bisa true? Karena dari penjelasan akan menghasilkan nilai benar hanya jika semua datanya benar. Di sini keduanya true, jadinya dia menghasilkan benar. Tapi kita akan tes dulu ke bawah. Nah, untuk yang kedua true sama false, kenapa dia hasilnya bisa false? Karena berarti kalau misalkan true sama false pasti hasilnya false. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi OR. OR akan bernilai salah jika semua datanya bernilai salah. Jika hanya satu saja yang true, maka akan true. Dan saya akan mempraktekkan caranya fungsi OR. Pertama sama dengan OR buka kurung, ini true sama true, hasilnya akan true. Karena penjelasannya tadi, OR akan bernilai salah jika semua datanya bernilai salah. Jika hanya satu aja yang true, maka akan true. Nah, misalkan false sama true, pasti hasilnya akan true. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi not. Fungsi not merupakan fungsi logika yang membalik kebenaran logika suatu keadaan. Di sini saya akan mempraktekkan caranya fungsi not. Pertama sama dengan not buka kurung, data, terus enter. Kenapa bisa hasilnya bisa false? Karena fungsi not adalah fungsi yang membalikkan sebuah data. Misalkan true jadi false dan false akan jadi true. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari rumus n atau menggunakan rumus n. Di sini soalnya atau pernyataannya lulus jika nilai 1 lebih dari 70 dan nilai 2 lebih dari 70. Oke, langsung ke rumusnya, yaitu menggunakan rumus if, terus menggunakan rumus n. Yang pertama dari sini kita mengambil data nilai 1 lebih besar dari 70. Nilai yang selanjutnya itu nilai 2 harus lebih besar dari 70. Tutup kurung. Di situ koma jika lulus jika nilainya lebih dari 70 dan tidak lulus jika nilainya tidak lebih dari 70. Oke, di sini kenapa dia bisa lulus? Karena si Rudi nilai 1 dan nilai 2-nya itu lebih dari 70. Dan kenapa si Budi tidak lulus? Karena nilai 1-nya dia itu 58. Sementara pernyataan di sini tidak memenuhi kriteria dari nilainya, kan harus lebih dari 70. Dan yang kedua, dia sebenarnya lulus tapi karena nilai 1-nya tidak memenuhi kriteria, maka artinya tidak lulus. Untuk contoh soal berikutnya yaitu yang pertama, lulus jika ada yang bernilai lebih dari 70.
Misalkan nilai 1 lebih dari 70 dan nilai 2-nya enggak lebih dari 70, maka dia akan menghasilkan lulus atau dia akan lulus. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan rumus OR. Pertama yaitu if buka kurung OR buka kurung kita ambil nilai 1 harus lebih besar dari 70 dan nilai 2 harus lebih besar dari 70. Di situ tutup kurung dan jika lebih dari 70 maka akan lulus. Dan jika tidak lebih dari 70 nilainya maka tidak lulus. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini si Rudi lulus karena salah satu nilainya atau keduanya lebih dari 70. Coba kita. Nah, kenapa si Joni tidak lulus? Karena dia kedua nilainya tidak lebih dari 70 atau salah satunya tidak ada yang lebih dari 70. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi not. Fungsi not dari penjelasan tadi yaitu kebalikan data, misalnya true akan menjadi false dan maupun sebaliknya. Nah, di sini di contoh soal ini kan jika ada nilai lebih dari 70 maka lulus. Nah, kita akan membalikan data ini menggunakan rumus not. Nah, di situ tutup kurung, enter. Nah, yang tadinya lulus akan jadi tidak lulus dan yang tadinya tidak lulus akan menjadi lulus. Coba kita lihat. Nah, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.